Perkenalkan, nama saya Hasan Sarofi, NPI 14830015, Sistemkin kelas R. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang struktur dan fungsi dari CPU. CPU, Struktur and Function, merupakan komponen utama dalam setiap komputer modern yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan mengkoordinasikan seluruh operasi komputer. Struktur dan fungsi CPU telah mengalami perkembangan yang signifikan, sering dengan kemajuan teknologi. Awalnya CPU hanya terdiri dari sedikit transistor dan mampu mengeksekusi hanya beberapa instruksi dasar. Namun dengan kemajuan dalam teknologi semikonduktor, CPU saat ini dapat memiliki miliaran transistor dan kemampuan komputasi yang luar biasa. Desain CPU telah berevolusi dari arsitektur sederhana menjadi lebih kompleks dengan menambahkan unit-unit fungsional seperti cache, unit pengambilan instruksi, unit decoding, unit eksekusi, dan unit kontrol. Selain itu, CPU juga mengalami peningkatan kecepatan dan efisiensi energi yang memungkinkan pengguna dalam berbagai perangkat, dari desktop hingga perangkat mobile. Perkembangan CPU terus berlanjut dengan munculnya arsitektur baru dan teknologi fabrikasi yang lebih canggih, memungkinkan CPU untuk menangani beban komputasi yang semakin kompleks dan beragam. Struktur CPU 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU. Arithmetic Logic Unit atau ALU bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logika dasar seperti penjumlahan, perkalian, operasi logika, and or not. Keberadaan ALU memungkinkan CPU untuk melakukan komputasi numerik dan manipulasi data yang diperlukan dalam menjalankan berbagai program dan aplikasi. 2. Control Unit atau CU. Selain ALU, CPU juga memiliki control unit yang berfungsi mengontrol aliran instruksi dan data di dalam CPU. CU mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan, dan mengeksekusinya. Dengan kata lain, CU bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam CPU, memastikan bahwa instruksi-instruksi dijalankan dengan benar dan data diproses sesuai dengan logika program. 3. Register, yang digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika dan logika yang dilakukan oleh ALU. Register instruksi menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU, sementara register program counter menyimpan alamat memori dan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Register memungkinkan CPU untuk memiliki akses cepat ke data dan alamat yang diperlukan selama eksekusi program. Daripada harus mengambil data dan alamat dari memori utama setiap kali dibutuhkan, CPU dapat mengambilnya langsung dari register yang memiliki kecepatan akses yang lebih jauh dan lebih tinggi. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam memproses instruksi dan data di dalam CPU. Keempat, cache. CPU juga dilengkapi dengan komponen yang disebut dengan cache. Cache adalah memori tambahan yang lebih cepat daripada memori utama. Cache berfungsi untuk menyimpan salinan data dari instruksi yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU dapat dengan cepat mengambil data dan instruksi yang dibutuhkan dari cache, tanpa harus menunggu terlalu lama untuk mengakses memori utama yang lebih lambat. Hal ini meningkatkan kinerja keseluruhan sistem karena CPU tak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan data dari instruksi yang diperlukan. 5. Interconnection Buses. Interconnection bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan antara komponen di dalam CPU, seperti ALU, CU, register, dan cache. Buses memungkinkan transfer data dan alamat secara efisien dan antara komponen-komponen tersebut. Terdapat beberapa jenis bus dalam CPU, antara lain data bus digunakan untuk mentransfer data CPU dengan memori atau perangkat I/O. Address bus digunakan untuk mentransfer alamat memori yang akan diakses. Control bus digunakan untuk mentransfer sinyal kontrol seperti sinyal baca atau tulis, sinyal clock, dan sinyal pengakuan. Masing-masing bus memiliki lebar yang berbeda-beda, tergantung pada arsitektur CPU. Semakin lebar bus, semakin banyak data yang dapat ditransfer sekaligus, meningkatkan kecepatan kemungkinan dalam CPU. Fungsi CPU. 1. Batch Decode Execute Cycle. Proses fundamental yang dilakukan secara berulang oleh prosesor atau CPU untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dalam sebuah program komputer.
CPU secara terus-menerus melakukan siklus ini untuk memproses dan menjalankan program. Pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi selanjutnya dari memori utama komputer. Instruksi-instruksi program disimpan di dalam memori dan CPU harus mengambil instruksi tersebut satu persatu untuk dieksekusi. Setelah instruksi berhasil diambil, tahap selanjutnya adalah decode. Pada tahap ini, CPU akan menerjemahkan atau mendekodekan instruksi yang telah diambil tadi. Proses akan menganalisis dan memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan instruksi tersebut. Langkah terakhir adalah execute, di mana CPU akan melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan tadi. Berbagai operasi aritmatika, logika, transfer data, dan lainnya akan dijalankan oleh CPU sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Multitasking dan multiprocessing. Multitasking CPU modern memiliki kemampuan yaitu mengeksekusi beberapa program atau tugas secara paralel. Setiap operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya CPU untuk mengeksekusi sebagai proses secara bergantian, memberikan ilusi bahwa proses-proses tersebut berjalan secara perlahan. Multitasking memungkinkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menunggu satu aplikasi selesai terlebih dahulu. Multiprocessing. CPU modern juga dapat memiliki arsitektur multiprosesor, di mana terdapat beberapa CPU atau inti prosesor yang bekerja secara paralel. Dengan multiprocessing, beban komputasi dapat dibagi-bagi, di antaranya beberapa CPU atau inti, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Multiprocessing sangat berguna untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan komputasi intensif, seperti proses grafis, simulasi, analisis data, dan lain-lain. Nomor 3, virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan CPU untuk membagi dan mengalokasikan sumber dan komputernya secara virtual, untuk mendukung dan menjalankan satu atau lebih mesin virtual dalam satu hardware yang sama. Dengan virtualisasi, satu unit hardware fisik seperti server dapat dipartisi menjadi beberapa lingkungan virtual yang independen. Masing-masing lingkungan virtual ini dapat berfungsi seolah-olah merupakan perangkat keras yang terpisah dalam sistem operasi, aplikasi, dan sumber daya itu sendiri. Hal ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya hardware secara optimal, alih-alih hanya menjalankan satu sistem operasi dan satu aplikasi per perangkat keras. Virtualisasi memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi yang berbeda pada sumber daya komputasi yang sama. 4. Pengolahan data paralel. Pengolahan data paralel merupakan kemampuan yang didukung oleh register CPU untuk melakukan pemrosesan data secara paralel. Salah satu contoh teknologi yang digunakan adalah CMD, Single Instruction Multiple Data. CMD memungkinkan CPU untuk mengeksekusi satu instruksi yang sama secara bersamaan dan beberapa set data yang berbeda. Dengan kata lain, CPU dapat memproses banyak data sekaligus dengan single instruction, memanfaatkan kemampuan paralel di level instruksi. Dengan kemampuan paralel ini, CPU dapat menjelaskan tugas-tugas yang membutuhkan banyak perhitungan dan manipulasi data secara jauh lebih cepat dibandingkan dengan memproses data secara sekuensial. Hal ini dapat meningkatkan performa dan efisiensi secara signifikan. Perkembangan terkini. Peningkatan jumlah inti CPU atau multicore. CPU modern semakin banyak menerapkan arsitektur multicore dengan jumlah inti yang terus bertambah. Ini memungkinkan pemrosesan data secara paralel untuk meningkatkan performa secara signifikan. Adopsi arsitektur CPU 64 bit. Arsitektur CPU 64 bit telah semakin banyak diadopsi untuk mendukung penggunaan memori yang lebih besar. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengakses dan mengelola jumlah memori yang jauh lebih besar dibandingkan arsitektur 32 bit. Pengembangan teknologi pemrosesan paralel
adalah teknologi pemrosesan paralel seperti CMD terus dikembangkan dengan semakin canggih. Ini memungkinkan CPU melakukan komputasi paralel pada banyak data secara bersamaan, meningkatkan performa untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi intensif. Integrasi unit pemrosesan grafis atau GPU ke dalam CPU. Banyak CPU modern telah mengintegrasikan unit pemrosesan grafis atau GPU ke dalam chip. Hal ini memungkinkan akselerasi komputasi visual dan pemrosesan grafis secara terpadu, meningkatkan performa untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi grafis. Meningkatkan efisiensi energi. Teknologi manajemen daya yang semakin canggih diterapkan pada CPU modern ini memungkinkan CPU untuk mengoptimalisasikan penggunaan daya, meningkatkan efisiensi energi tanpa mengorbankan performa. Kesimpulannya adalah CPU merupakan jantung dari setiap komputer modern. CPU bertindak sebagai otak yang mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh operasi komputer, performa, dan kemampuan. CPU sangat menentukan performa keseluruhan sistem komputer. Struktur dan fungsi CPU terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Sering dengan meningkatnya kebutuhan komputasi yang semakin tinggi dan beragam, desain CPU terus mengalami peningkatan dan penyempurnaan. Fitur-fitur seperti multi-core, arsitektur 64-bit, dan teknologi pemrosesan paralel dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perkembangan terbaru dalam CPU memungkinkan kerja efisiensi dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Teknologi CPU kini mampu meningkatkan performa komputasi secara signifikan, khususnya untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan komputasi intensif. Efisiensi energi juga ditingkatkan melalui teknologi manajemen daya yang canggih hingga GPU ke dalam CPU, meningkatkan kemampuan pemrosesan grafis dan visual. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah penyebutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.